Kemudian teman-teman, selain ada 6 nasihat Imam Syafi'i tentang menuntut ilmu, Ustazah juga ingin mengingatkan teman-teman tentang adab-adab membaca Al-Quran. Nah, ini di sini karena di rumah ya biasanya nggak ada yang ngatur, nggak ada yang nggak ada yang memperhatikan gimana ngajinya teman-teman. Kadang ada yang ngajinya sambil tiduran, atau kadang ada yang ngajinya sambil makan, atau kadang ada yang ngajinya nggak pakai kerudung. Nah, Ustazah akan mengingatkan nih apa aja adab-adab pembaca Al-Quran. Ya, adab yang pertama adalah ketika mengaji, ketika membaca Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu ya. Insya Allah karena kita ngajinya setelah asar, jadi teman-teman pasti sudah memiliki wudu kayak gitu. Kalau teman-teman sudah sholat, nah jadi syarat yang pertama adalah teman-teman harus sudah sholat dulu kalau mau ngaji supaya kita dalam keadaan berwudu. Kemudian yang kedua adalah duduk yang sopan dan tenang. Nah ya, walaupun ngajinya di rumah, jadi teman-teman jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil tengkurap-tengkurapan kayak gitu. Jadi tetap harus duduk yang sopan, yang tenang. Kemudian di depannya juga tadi sudah tersedia alat-alat mengajinya seperti itu. Jadi silakan teman-teman yang belum berwudu, yang belum sholat, silakan sholat dulu, berwudu dulu. Kemudian yang lagi tidur-tiduran atau yang ngajinya masih sambil makan, masih sambil selonjoran, duduknya diperbaiki dulu. Yuk, duduknya yang rapih dulu, yang sopan dan yang tenang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, ini nanti untuk setoran ya. Baca tilawahnya harus tartil, harus pelan-pelan. Kemudian setoran hafalannya juga harus tartil, harus pelan-pelan kayak gitu. Nah, tartil itu apa sih teman-teman? Nah, tartil itu adalah memberikan hak-hak dan sifat huruf gitu. Jadi makharijul hurufnya betul, sifat hurufnya betul, panjang pendeknya betul ya. Jadi nggak boleh buru-buru. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah membaca dengan khusyuk. Nah, insya Allah kalau teman-teman khusyuk, teman-teman pasti tartil. Gitu juga kebalikannya, kalau tartil pasti teman-teman udah khusyuk kayak gitu. Kemudian yang keempat, membaguskan suara. Nah, jadi membaguskan suara ini bukan berarti teman-teman bacanya harus pakai nada ya. Nah, biasanya teman-teman yang pakai nada, biasanya ada nih yang pakai nada tapi panjang pendeknya salah-salah. Nah, jadi untuk yang membaguskan suara ini adalah yang sudah panjang pendeknya betul, yang sudah bacaannya tartil, yang sudah makhraj dan sifatnya betul, baru membaguskan suara. Tapi kalau panjang pendeknya masih salah, makhrajnya sama sifatnya masih belum tepat, nadanya nanti aja, membaguskan suara nanti aja terakhir ya. Kemudian memulai dengan isti'azah. Nah, isti'azah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya teman-teman ketika mengaji nggak diganggu sama godaan-godaan setan. Misalnya lagi ngaji, ada abang es krim lewat, terus teman-teman jadi nggak konsen pengen es krim. Nah, itu salah satu godaan-godaan dari setan tuh teman-teman ya. Makanya baca isti'azah supaya tidak diganggu setan. Kemudian yang terakhir adalah menutup aurat ya. Teman-teman yang ikhwan nih, yang ikhwan ada nggak nih yang ngajinya masih pakai celana pendek ya? Coba kalau misalnya masih ada yang pakai celana pendek, silahkan diambil dulu sarungnya atau celana panjangnya supaya auratnya ketutupan. Yang akhwat juga, ayo yang akhwat masih ada nggak yang ngajinya nggak pakai kerudung ya? Kalau nggak pakai kerudung, yo sekarang ambil dulu kerudungnya, pakai dulu kerudungnya supaya auratnya ketutupan. Kalau nggak pakai kerudung boleh deh pakai mukena, yang penting auratnya tertutup seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi itu ya teman-teman tadi yang saya sampaikan terkait nasihat Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Semoga kita bisa menerapkannya ya sampai nanti sampai nanti belajar selanjutnya, sampai nanti ketika kita dewasa, ketika kita tua, kita masih menerapkan nasihat-nasihat dari Imam Syafi'i ini kayak gitu. Nggak berhenti hanya di RQ, seperti sama juga ketika adab-adab membaca Al-Quran. Jadi tidak hanya dipraktekkan ketika ngaji di RQ, tapi juga teman-teman praktekkan ketika ngaji sendiri di rumah ya, seperti itu. Jadi untuk hari ini insya Allah Ustazah hanya menyampaikan itu, mengingatkan tentang adab belajar dan adab membaca Al-Quran. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya ya. Semoga kita juga bisa menerapkannya atau ngajarin ke adik, atau ajarin ke kakak, atau ke bunda, ke ayah gitu, supaya ilmunya tidak berhenti di kita aja seperti itu ya. Cukup dari Ustazah, materinya cukup sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.